Halo teman-teman, di video kali ini saya mau sharing 7 alasan kenapa rasanya kita susah sekali untuk konsisten. Baik konsisten dalam menjalankan habit yang mau kita bentuk, ataupun konsisten dalam hal belajar, bekerja, ataupun menjalankan task dari project atau goal yang sudah kita set. Beberapa tahun ke belakang ini saya cukup struggle untuk menghadapi masalah konsistensi dan mencoba memperbaikinya secara perlahan-lahan. Di awal menghadapi susahnya konsistensi ini, saya coba untuk mencari tahu dulu penyebabnya dan pelan-pelan mulai menyusun strategi agar bisa lebih konsisten lagi. Oke, ini dia 7 hal yang sudah saya rangkum yang menjadi alasan kenapa kita susah konsisten. Alasan yang pertama yaitu unrealistic goal. Saya ingat pengalaman ketika membangun personal brand di Instagram. Saya punya goal untuk posting satu konten setiap hari. Pada saat itu, satu kali posting konten satu hari cukup realistis untuk saya lakukan. Karena saat itu tidak ada hal lain yang saya kerjakan di luar dari bekerja 9 to 5. Dan setelah mulai banyak hal yang saya kerjakan sendiri, seperti membangun side hustle, membangun YouTube channel ini, serta beberapa personal project yang lagi saya kerjakan, rasanya posting satu konten setiap hari menjadi tidak realistis untuk dikerjakan sendiri, teman-teman. Yang pada akhirnya saya nggak bisa lagi konsisten posting satu konten setiap hari di Instagram. Seringkali kita susah untuk konsisten disebabkan oleh goal yang nggak realistis untuk kita capai dengan kondisi kita saat ini. Dan kita perlu penyesuaian lagi terhadap goal kita agar menjadi realistis untuk kita lakukan. Contoh di case Instagram saya, mungkin solusinya saya turunkan goalnya menjadi posting 3 konten dalam 1 minggu. Atau saya hire tim agar bisa bantu proses pembuatan kontennya, agar tetap bisa posting 1 kali setiap hari. Dan membangun sistem kerja yang lebih baik lagi. Agar kita bisa tetap konsisten untuk melakukan satu hal, kita perlu punya goal yang realistis dan terukur berdasarkan kondisi kita masing-masing. Karena ukuran konsistensi berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang konsisten untuk melakukan satu hal setiap hari, ada yang bisa melakukan hal yang sama untuk 2 hari sekali, atau bahkan hanya bisa konsisten melakukan 1 minggu 1 kali. Jadi ukuran konsistensi tidak bisa kita compare dengan habitnya orang lain, tapi bandingkan konsistensi dengan goal dan action plan yang sudah kita set di awal. Kedua, tidak adanya rencana atau planning yang jelas. Setelah kita membuat goal yang realistis, hal yang bisa menjadi penghambat konsistensi berikutnya yaitu kita nggak punya planning yang cukup jelas. Karena konsistensi seringkali berkaitan dengan memiliki rencana atau planning yang terstruktur dengan baik. Ketika kita tidak memiliki plan yang jelas untuk mau melakukan apa, biasanya arah progres kita juga tidak menjadi jelas. Kita punya kecenderungan melakukan hal random dan seolah meraba-raba untuk hal yang nggak pasti. Nah, planning adalah peta jalan kita yang memberi kita petunjuk langkah atau step by step hal apa yang harus kita lakukan selanjutnya agar progres ke arah goal menjadi terlihat. Tanpa planning yang jelas dan solid, kita bisa kehilangan fokus dan membuat konsistensi sulit dicapai karena bisa menimbulkan keraguan-raguan apakah kita lakukan sudah benar dan sudah sesuai menuju goal yang ingin kita capai. Biasanya setelah menentukan goal, kita langsung membuat action plan-nya. Action plan ini berisi hal yang akan dilakukan dan kapan dilakukannya. Ini yang menjaga kita untuk tetap punya guideline dan menjadi konsisten untuk melakukan sesuatu karena kita sudah tahu mau melakukan apa selanjutnya, sehingga terhindar dari kehilangan arah. Yang ketiga, terlalu sering cek progres. Dalam mencoba untuk meraih sesuatu, terkadang tanpa sadar kita terobsesi untuk selalu cek progres kita. Kita suka penasaran kira-kira dari action-action yang kita lakukan apakah sudah memberikan perubahan yang signifikan dan mendekati goal yang mau kita capai. Alhasil, kita selalu cek hasil dari progres kita setiap saat. Dan terkadang kita kecewa karena ternyata kita nggak melihat perubahan yang berarti, yang menyebabkan kita enggan untuk melakukan action lagi. Dan akhirnya kita menjadi tidak konsisten. Terkadang yang kita lupa yaitu hasil yang nyata atau signifikan membutuhkan waktu dan progres yang gak singkat. Perubahan-perubahan kecil atau progres kecil setiap hari akan bertumpuk menjadi besar ketika kita terus action. Terlalu sering cek progres atau cek hasil dari apa yang kita lakukan setiap hari bisa memberikan efek overthinking dan menyebabkan kita demotivasi untuk terus konsisten take action. Karena sepertinya tidak ada hasil nyata dan signifikan yang terlihat. Lebih baik kita cek progres tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi kita benar-benar bisa melihat hasil atau progres nyata dari action-action yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita melihat progres yang signifikan, ini akan men-trigger kita untuk lebih konsisten lagi untuk take action. Dan lebih baik lagi jika kita catat hasil atau progres kita setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Ini sebagai bagian dari accountability progress yang kita capai. Jadi kita benar-benar tracking sehingga membuat kita semakin semangat untuk lebih konsisten lagi. Keempat, berhenti melakukan lebih dari 2 kali berturut-turut. Salah satu hal besar yang men-trigger kita untuk gak konsisten yaitu karena kita pernah berhenti atau menghentikan habit atau rutinitas kita lebih dari 2 kali berturut-turut. Ketika kita berhenti lebih dari 2 kali dan mencoba untuk melanjutkan lagi apa yang sudah pernah kita mulai, maka rasanya sama seperti kita baru mulai sesuatu, teman-teman. Mungkin kalau diingat-ingat ketika kita pertama memulai habit atau kebiasaan baru itu, kayaknya mulainya berat banget. Sampai kita benar-benar akhirnya terbiasa untuk ngelakuinnya.
Nah, ketika kita mulai berhenti dan gak mencoba segera bangkit untuk menjaga lagi ritme konsistensinya, ini yang membuat kita merasa berat lagi teman-teman. Makanya kalau kita berhenti lebih dari 2 kali dari rutinitas kita, kemungkinan besar konsistensi kita akan terganggu, menjadi malas, dan semakin lama kita akan semakin menunda untuk kembali ke rutinitasnya kita. Kelima, melupakan sistem setelah menentukan goal. Membangun sistem kerja jauh lebih baik dari sekedar menentukan goal. Menentukan goal atau target lebih kepada menentukan hal yang ingin kita capai. Sedangkan membangun sistem lebih kepada bagaimana proses, kebiasaan, dan rutinitas sehari-hari yang kita jalani yang mengarah kepada progres dari goal tersebut. Goal seringkali berfokus kepada hasil akhir. Contohnya seperti saya akan menyelesaikan 4 buku dalam 1 bulan, yang menyebabkan kita terpaku pada hasil akhirnya dan mengabaikan proses yang dilalui. Pola pikir ini dapat melemahkan semangat kita ketika kemajuan kita lebih lambat dari yang diharapkan atau bahkan jika terjadi kemunduran. Contohnya dari target 4 buku, kita hanya bisa menyelesaikan 2 buku saja. Sedangkan sistem memprioritaskan journey dan action yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sistem mengalihkan fokus dari hasil akhir ke kebiasaan dan rutinitas yang mendukung improvisasi atau perbaikan yang berkelanjutan. Contohnya saya akan membangun habit membaca 5 halaman setiap hari pukul 6 pagi. Jadi membangun kebiasaan membaca buku hanya sebanyak 5 lembar setiap hari dimulai dari jam 6 pagi. Ini yang dinamakan dengan membangun sistem. Entah berapa banyak buku yang akan kita selesaikan, tapi kita memastikan ada proses dan rutinitas membaca setiap hari sebanyak 5 lembar di pagi hari. Ini yang membedakan antara fokus kepada goal dan sistem dalam hal menjaga konsistensi. James Clear dalam bukunya Atomic Habits memberikan sebuah grafis di mana 1% perubahan ke arah lebih baik setiap hari akan memberikan 37 kali perubahan lebih baik dalam 1 tahun. Di buku Atomic Habits ini James Clear menyebutkan bahwa tujuan dari menetapkan goal adalah untuk memenangkan permainan, namun membuat sistem bertujuan untuk terus melanjutkan permainan. Keenam, tidak punya accountability buddy. Terkadang kita nggak bisa konsisten karena terlalu menyepelekan hal yang mau kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kita mudah untuk mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan hal yang seharusnya kita kerjakan. Mungkin teman-teman ingat atau menyadari ya, ketika kita sekolah ada guru yang mengawasi apakah tugas yang diberikan kepada kita kerjakan atau tidak. Ketika kuliah ada dosen yang menilai progres kita. Ketika kita bekerja, maka ada KPI dan atasan kita yang memastikan hal yang kita kerjakan dideliver sesuai target, secara baik, tepat waktu. Begitu juga dengan berbisnis, ada tanggung jawab menggaji karyawan dan ada partner yang mengingatkan kita untuk menjalankan strategi bisnis yang sudah direncanakan. Lalu, bagaimana dengan goal atau hal yang ingin kita lakukan untuk diri kita sendiri? Sangat jarang ada orang yang mengawasi apakah personal project kita kerjakan sesuai plan atau tidak. Dan apakah ada yang mengingatkan atau mengawasi ketika kita tidak konsisten mengerjakan task untuk diri kita sendiri. Disinilah kita kadang menyadari kita perlu punya partner, buddy, atau asisten yang mengingatkan atau mengawasi action plan yang mau kita kerjakan untuk diri kita, agar kita tetap bisa konsisten. Kita bisa sebut seseorang ini sebagai accountability buddy, bisa teman kita, pasangan kita, coach, atau seseorang yang kita hire khusus untuk menjadi personal assistant kita, yang mana seseorang ini akan terus mengingatkan kita untuk bisa terus konsisten melakukan hal yang sudah kita set di awal. Ketujuh, ketakutan akan kegagalan. Takut gagal adalah pengalaman yang umum bagi kita semua. Namun terlalu takut akan kegagalan bisa membuat kita diam di tempat, mencegah kita untuk mencoba hal baru, atau bahkan menjalankan rencana yang sebelumnya sudah kita buat. Belum tahu hasil akhir yang didapat, tapi kita sudah lebih dulu berasumsi hal-hal yang tidak bisa diprediksi di tengah perjalanan. Ini yang membuat kita takut akan salah dan takut jika hasil di luar dari apa yang kita inginkan. Kita harus belajar untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari segalanya. Dengan adanya kegagalan, maka kita jadi tahu langkah apa yang tidak berhasil dan langkah mana yang sebaiknya kita ambil. Terlalu memikirkan kegagalan atau takut akan kegagalan, inilah yang membuat kita terkadang menjadi enggan melanjutkan apa yang sudah kita mulai, sehingga konsistensi yang sudah kita bangun di awal pada akhirnya menjadi terganggu. Kita perlu selalu ingat bahwa kegagalan selalu mengungkapkan hal yang benar yang seharusnya kita pilih atau kita jalani, dan bukan berarti kita nggak bisa memilih atau menjalani sekali lagi. Jika kita pernah mengalami kegagalan, justru seharusnya kita jadi lebih mengerti dengan lebih baik lagi. Banyak orang bisa berhasil mempertahankan konsistensi karena terus bangkit ketika gagal dan pada akhirnya mereka berhasil. Itu tadi 7 alasan kenapa kita seringkali susah konsisten, yang juga pernah saya alami dan mungkin teman-teman juga sedang mengalaminya. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa terhindar atau bisa segera keluar dari hal-hal tersebut, dan lebih berani memulai serta menjadi lebih semangat lagi menjaga konsistensi dari hal-hal yang selama ini sudah teman-teman jalani. Semoga video kali ini membantu. Jika teman-teman tertarik dengan video lainnya seputar self-development, produktivitas, sosial media, atau personal finance, teman-teman bisa lihat playlist yang ada di channel ini. Terima kasih dan see you in next video.